Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Bagaimana kabarnya para sahabat belajar semua? Ya, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, sebelum kita mulai belajar pada kesempatan hari ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan share agar video ini lebih bermanfaat dan tentunya sahabat semua tidak ketinggalan untuk selalu mendapatkan video pembelajaran yang lebih menarik. Sahabat Indonesia yang hebat, tentunya sahabat semua pernah atau sering melihat gambar-gambar berikut ini. Ini adalah titik pojok dalam lapangan sepak bola. Kemudian gambar anak tangga yang berada di dalam rumah. Kemudian ada gambar jam yang di situ menunjukkan jam dinding, menunjukkan pukul 4. Dari gambar-gambar itu, ya semuanya dari garis-garis yang ada di situ semuanya membentuk sudut. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sudut. Apakah sudut itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan pengukuran suatu sudut. Pengertian sudut, dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Maka dua garis tersebut akan membentuk suatu sudut. Berarti sudut dapat diartikan sebagai dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Kemudian dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Dua garis yang membentuk sudut tersebut dinamakan dengan kaki sudut. Kemudian titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Untuk lebih jelasnya, seperti apa kaki sudut dan seperti apa titik sudut, kita lanjutkan pembelajarannya. Yang pertama adalah bagian-bagian dari sudut. Kita bisa lihat gambar di situ, ada sudut ABC. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa nama sudut dari gambar tersebut adalah sudut ABC atau sudut CBA. Atau nama-nama sudut itu bisa dilambangkan dan bisa ditulis dengan tanda sudut seperti ini, sehingga bisa ditulis sudut ABC atau sudut CBA. Kaki sudutnya adalah garis BA dan juga garis BC. Sedangkan titik sudutnya adalah titik B. Titik sudut dalam penulisan sudut selalu diletakkan di tengah. Titik sudutnya adalah B, nama sudutnya adalah ABC atau sudut CBA. Kita bisa lihat gambar yang kedua. Dari gambar tersebut kita bisa mendapatkan keterangan yang pertama, nama sudutnya sudut EFG atau sudut GFE, atau juga dapat ditulis dengan simbol atau lambang di situ sudut EFG atau sudut GFE. Kemudian kaki sudutnya yaitu adalah garis FE dan garis FG. Dan titik sudutnya yaitu adalah titik F. Sekali lagi, titik sudut dalam menuliskan sudut selalu berada di bagian tengah. Sudut EFG atau sudut GFE. Kemudian, bagaimana mengukur besaran sudut dengan satuan baku? Suatu alat yang bisa digunakan untuk mengukur
besaran sudut dengan alat ukur baku, yaitu adalah dengan menggunakan busur derajat. Seperti apa busur derajat tersebut? Mari perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar busur derajat. Yang pertama, titik pusat yang ada di tengah-tengah dari busur derajat itu dinamakan dengan titik pusat busur derajat. Kemudian garis yang berada di bawah atau di alas pada busur derajat dinamakan garis alas busur derajat. Selanjutnya, angka yang berada di luar dari busur derajat tersebut dinamakan dengan skala luar. Kemudian, angka yang berada di dalam busur derajat atau di bagian dalam itu dinamakan dengan skala dalam. Dan yang berada di tepi atau garis-garis yang berada di tepi dalam busur derajat tersebut dinamakan dengan tepi skala. Itu adalah bagian-bagian dari busur derajat. Sekarang, bagaimana cara menggunakan busur derajat tersebut untuk mengukur besaran suatu sudut? Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menggunakan busur derajat? Para sahabat pelajar yang hebat semua bisa perhatikan video berikut ini. Sebelum kita mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memegang busur derajat ini dengan tepat. Ini adalah contoh bagaimana memegang busur derajat dengan tepat. Kita bisa lihat di sini, angka-angkanya semuanya sudah terlihat dengan jelas dan juga tepat. Berbeda apabila kita memegang busur derajat seperti ini, maka akan terbalik dan ini tidak bisa digunakan dengan tepat untuk mengukur sudut tertentu. Anak-anakku yang hebat, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama, kita harus menempelkan salah satu sisi sudut dengan garis alas pada busur derajat. Kemudian yang kedua, kita juga harus menempelkan titik sudut ini tepat pada titik pusat busur derajat. Kita lihat di sini garis AB kita tempelkan dengan garis alas busur derajat dan titik pusat sudut kita tempelkan pada titik pusat busur derajat. Kita bisa lihat di sini sudah lurus semuanya. Kemudian kita bisa lihat di sini garis pada salah satu titik sudut sudah menempel dan kita lihat di sini menempel pada angka 0. Angka 0 ini adalah angka yang berada di skala luar. Maka kita juga harus melihat angka yang berada di skala luar. Kita bisa menghitungnya di sini 0, kemudian 40, kemudian di sini lebih 4 strip. Maka besar sudut tersebut adalah 44 derajat. Kemudian kita juga akan mengukur sudut yang kedua. Ini ada titik sudut EFG. Langkahnya sama seperti tadi, kita tempelkan salah satu sisi sudutnya dengan alas atau sisi alas busur derajat. Kita tempelkan sisi atau garis FG dengan sisi alas busur derajat dan titik sudutnya kita tempelkan juga pada titik pusat busur derajat. Kita tempelkan semuanya, sudah menempel dengan tepat. Sekarang kita lihat di sini, garis ini sudah menempel dengan garis 0 atau garis alas busur derajat.
Dan kita lihat garis 0 di sini berada di skala dalam. Maka kita hitung angka yang berada di skala dalam. Kita hitung bersama. Di sini ada 0, 80, 100, 110 lebih 4 strip. Di sini 110 lebih 4 strip. Maka besar sudut tersebut adalah 114 derajat. Bagaimana sahabat semua? Sudah jelas bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk mengukur suatu sudut? Kalau begitu, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Contohnya sudut ABC. Sudut ABC adalah sudut lancip dengan besar sudutnya 48 derajat. Jadi sekali lagi, sudut lancip adalah sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat atau sering diberi tanda dengan siku. Contohnya, sudut FGH itu merupakan sudut siku-siku dengan besar sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua, Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat. Contohnya adalah sudut KLM adalah sudut tumpul dan memiliki besar sudut 115 derajat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Kita bisa lihat itu merupakan sudut TUV adalah sudut lurus dan memiliki besar sudut 180 derajat. Sahabat belajar yang hebat, bagaimana dengan kegiatan belajar hari ini? Semoga sahabat semua dapat memahami dengan baik dan tentunya nantinya ilmunya bisa bermanfaat. Sahabat yang hebat, selalu semangat dalam belajar, pantang menyerah, dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Sahabat belajar yang hebat, demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.